Karomah sering sekali menjadi pembicaraan menarik di tengah masyarakat, khususnya dalam konteks spiritualitas Islam. Fenomena karomah yang dialami para wali sering sekali menimbulkan kekaguman sekaligus pertanyaan, apakah karomah benar-benar terjadi atau hanya sekedar mitos belaka? Dalam Islam, karomah diakui sebagai bagian dari keimanan, tetapi terdapat batasan tertentu yang membedakan antara keimanan yang sahih dengan kepercayaan berlebihan atau bahkan khurafat. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Meyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang karomah wali antara keimanan atau mistos. Secara bahasa, karomah berasal dari bahasa Arab, yaitu karamah, yang berarti kemuliaan atau kehormatan. Dalam istilah syar'i, karomah merujuk pada kejadian yang luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada hambanya yang solih sebagai tanda keistimewaan dan ketakwaannya. Berbeda dengan mukjizat yang diberikan kepada para nabi, karomah hanya diberikan kepada wali Allah. Karomah diakui dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, karomah Maryam binti Imran. Allah berfirman tentang Maryam, setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Wahai Maryam, dari mana engkau memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Quran Surah Ali Imran ayat 37. Ini adalah contoh karomah berupa rezeki yang datang langsung dari Allah tanpa usaha manusia. Yang kedua, kisah Ashabul Kahfi. Dan mereka tinggal dalam gua mereka selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Quran Surah Al-Kahfi ayat 25. Allah menjaga jasad Ashabul Kahfi selama lebih dari 3 abad sebagai bentuk karomah bagi hamba-hambanya yang solih. Yang ketiga, hadis tentang para wali. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka aku menyatakan perang kepadanya." Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 6502. Hadis ini menegaskan keberadaan wali Allah yang bisa saja dianugerahi karomah. Teman-teman sekalian, untuk memastikan suatu kejadian tergolong karomah, ada beberapa karakteristik utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karomah adalah anugerah yang tidak diminta oleh wali Allah. Ia terjadi atas kehendak Allah tanpa rekayasa atau usaha manusia. Yang kedua, mendukung ketakwaan. Karomah selalu membawa manfaat dalam agama, baik untuk meningkatkan ketakwaan wali tersebut maupun untuk memberikan bukti kebesaran Allah kepada orang lain. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan syariat. Karomah yang sah tidak akan bertentangan dengan ajaran Islam. Jika suatu peristiwa luar biasa mengandung unsur maksiat atau menyalahi syariat, maka hal itu bukanlah karomah, melainkan tipu daya setan. Yang perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, perbedaan antara karomah, mukjizat, dan istidraj ialah karomah diberikan kepada wali Allah untuk meneguhkan keimanannya. Sedangkan mukjizat diberikan kepada Nabi untuk membuktikan kebenaran risalahnya. Adapun istidraj diberikan kepada orang kafir atau orang fasik sebagai ujian atau hukuman meski tampaknya berupa keajaiban. Contohnya, seseorang yang ahli maksiat tetapi memiliki kemampuan supranatural yang luar biasa, jadi sedang berada dalam istidraj Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa ulama dan wali Allah yang dikenal memiliki karomah yang diabadikan dalam Islam. Yang pertama ialah Umar bin Khattab.
Dalam sebuah riwayat, Umar yang berada di Madinah mampu memperingatkan Syariah yang memimpin pasukan di Nahawan. Umar berkata, "Wahai Syariah, berlindunglah ke gunung," dan suaranya didengar meskipun dengan jarak yang sangat jauh. Yang kedua, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dikenal dengan karomah berupa kecerdasannya yang luar biasa, di mana beliau mampu menghafal kitab hanya dengan sekali baca. Yang ketiga, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Banyak kisah karomah yang dinisbatkan kepada beliau, seperti menolong orang-orang yang membutuhkan dengan cara-cara yang luar biasa. Meskipun karomah diakui di dalam Islam, tidak sedikit masyarakat yang salah memahami konsep ini, sehingga menganggap semua kejadian yang luar biasa sebagai bentuk karomah. Hal ini dapat mengarah kepada sikap berlebihan seperti yang pertama, pengkultusan wali. Sebagian masyarakat mengkultuskan wali hingga menyamakan mereka dengan Nabi atau bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini jelas melanggar tauhid. Yang kedua, keyakinan terhadap ritual khurafat. Ada yang percaya bahwa karomah bisa diminta melalui ritual tertentu yang tidak diajarkan di dalam Islam, seperti menyembelih hewan untuk wali atau meminta doa di kuburan. Yang ketiga, kisah-kisah mitos. Banyak cerita karomah yang sebenarnya mitos, seperti klaim bahwa seorang wali bisa memindahkan rumah dalam sekejap. Padahal tidak ada bukti yang syar'i atau yang logis yang mendukungnya. Sikap seorang muslim terhadap karomah yang harus diperhatikan ialah yang pertama, beriman kepada karomah. Seorang muslim wajib beriman kepada karomah yang sesuai dengan syariat Islam, sebagaimana ia beriman kepada mukjizat para nabi. Yang kedua, berhati-hati terhadap tipu daya setan. Tidak semua kejadian yang luar biasa adalah karomah. Ada kalanya setan menggunakan tipu daya untuk menyesatkan umat manusia. Yang ketiga, tidak berlebihan. Karomah adalah fenomena yang terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sesuatu yang harus dicari atau dijadikan sandaran utama dalam beragama. Yang keempat, mengutamakan akhlak dan ketaatan. Keistimewaan seorang hamba Allah terletak pada ketaatan dan akhlaknya, bukan pada karomah yang ia miliki. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, karomah adalah fenomena yang nyata dalam Islam, tetapi harus dipahami dengan benar berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Seorang muslim harus membedakan antara keimanan yang tulus terhadap karomah dan kepercayaan terhadap mitos yang tidak berdasar. Dengan demikian, kita dapat menjaga kemurnian tauhid dan menghindari sikap berlebihan yang berpotensi membawa kepada kesyirikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada ajaran Islam yang murni. Apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.